Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam program ini kita setiap hari mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu setiap hari Senin hingga hari Jumat. Jika ini pertama kalinya Anda menyaksikan dan ingin menonton episode sebelumnya, Anda dapat mengunjungi website kami semuakitabsuci.com. Jika Anda memiliki pertanyaan dan ingin kami membantu, kirimkan kepada kami setiap pertanyaan Anda melalui info@semuakitabsuci.com. Jika Anda ingin berbicara dengan salah satu dari tim program, Anda akan menemukan semua nomor telepon ditampilkan di layar selama rehat di akhir episode. Pemirsa terkasih, sekarang kita sedang mempelajari surat Yakobus, salah satu surat kolektif dalam Perjanjian Baru, dan kami masih mempelajari pasal yang pertama. Kita akan mulai episode hari ini mulai dari ayat yang ke-16. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Dr. Moheb Nasif dan Dr. Osama Atef. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai pembelajaran hari ini beberapa saat lagi. Saya mendorong Anda untuk membuka Alkitab Anda di surat Yakobus dan ikuti kami selama penelitian ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, kirimkan pada kami, dengan rahmat Tuhan kami akan mencoba menjawabnya. Tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi para hamba Tuhan. Terima kasih. Dr. Moheb, mohon rangkum apa yang telah kita pelajari bersama, terutama jenis cobaan yang kita bahas di bagian terakhir. Di bagian pertama pasal ini, Sang Rasul berbicara tentang pencobaan yang berasal dari Tuhan. Dia berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Pencobaan ini suci, itu adalah tekanan, rasa sakit, dan kesedihan yang Tuhan izinkan untuk menguji keaslian iman orang beriman dan juga untuk membentuk orang beriman agar menjadi lebih serupa dengan Kristus. Ia mendapat kemuliaan yang jauh lebih besar dan kekal. Ketika kita melihat cobaan-cobaan ini dan percaya bahwa Allah itu baik dan Dia tidak akan pernah melakukan kesalahan, maka semua itu akan menyenangkan. Ini adalah cobaan penting dan berguna. Tepat. Baik. Cobaan jenis kedua berasal dari setan atau dari daging kita. Cobaan-cobaan ini relatif kepada jatuh dalam dosa. Cobaan ini sama sekali bukan dari Tuhan. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan Ia sendiri tidak dapat mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Setan menggoda, dunia menggoda. Dan manusia terpikat oleh hawa nafsunya dan kedagingannya, dan kemudian dia menjawab, dan apabila keinginan itu dibuahi, ia melahirkan dosa. Jika keinginan di dalam diri saya diasosiasikan dengan keinginan untuk berbuat dosa, itu akan mengakibatkan dosa, dan jika dosa itu dilakukan, maka ia akan mengakibatkan kematian. Dr. Osama, ia berkata di ayat 16, di bagian yang pertama, "Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat." Kemudian dia melanjutkan khotbahnya mulai dari ayat yang ke-17, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya." Mohon komentari ayat 16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Bagaimana saudara-saudari terkasih bisa diselamatkan dari kesesatan? Tidak ada kemungkinan untuk saudara-saudari terkasih menjadi tersesat
Dia tidak sedang berbicara dengan orang-orang berdosa dan memanggil mereka saudara dan saudari terkasih, tapi dia sedang berbicara dengan orang-orang percaya. Tentu kita tahu bahwa orang berdosa tersesat dalam pemberontakan dan juga dengan kejahatannya. Namun ada kemungkinan bahwa orang-orang beriman akan juga tertipu. Kita telah mendengar saudara Mohe berbicara tentang dua jenis cobaan tersebut yang mengatakan bahwa beberapa cobaan eh, terjadi karena buruknya sifat lama dalam diri kita. Dan kita pun tertipu. Namun seringkali orang percaya menyalahkan Tuhan setelah dicobai ketika dia terseret oleh keinginannya sendiri dan terpikat dan jatuh ke dalam dosa. Ini adalah tipuan. Atau mungkin dia menganggap Tuhan bertanggung jawab atas semua tindakan ini. Atau tentang kesalahan yang saya buat dan juga karena sikap buruk saya. Atau terkadang saya membuat alasan untuk diri saya sendiri. Dan mengatakan saya masih manusia di bumi dan kita bukan malaikat. Banyak hal yang dikatakan membenarkan kesalahan saya yang Benar. menyebabkan saya tersesat. Bagaimana saya bisa selamat dari kesesatan? Saya bisa diselamatkan dari kesesatan dengan tinggal di dalam kebaikan dan kasih Allah. Itulah mengapa setelah berkata saudara-saudara yang kukasihi janganlah sesat, ia berkata setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas dan diturunkan dari Bapa segala terang. Jika saya terus melihat kelemahan dan sifat lama, saya pasti akan terjatuh ke dalam dosa. Namun jika saya melihat Tuhan dalam segala kebaikannya, Tuhan dalam kebaikannya telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, jadi saya memperoleh sifat baru. Saya tidak seharusnya berfokus pada sifat lama atau juga menyetujuinya dengan banyak hal yang mungkin membuat saya terjerumus di dalam dosa. Seharusnya saya menyadari bahwa Tuhan dalam kebaikannya telah memberi saya sifat yang baru. Dengan keinginannya untuk menyelamatkan saya dari kesesatan dan terjerumus di dalam sifat yang lama. Baik, dia akan memberitahu kita nanti tentang firman suci dan perannya dalam kehidupan orang percaya. Menurut saya, firman adalah salah satu mekanisme pertahanan yang menyelamatkan orang percaya agar tak terjatuh. Luar biasa. Karena firman melindungi pikiran agar tak tersesat, karena Luar itu biasa. adalah firman kebenaran. Kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dikatakan terjadi perdebatan antara dua bangsa, salah satunya adalah Calvinis dan yang lainnya adalah Armenia. Calvinis percaya bahwa begitu orang percaya diselamatkan, ia tidak akan pernah kehilangan keselamatannya. Sedangkan orang Armenia percaya bahwa manusia bisa kehilangan keselamatannya. Orang Armenia itu berkata kepada kaum Calvinis, "Jika saya percaya kepada doktrin Anda dan jika yakin dengan keyakinan saya pasti sudah tercebur ke dalam lautan dosa." Kemudian kaum Calvinis menjawab sambil berkata, "Menurut Anda, berapa besar dosa untuk bisa membuat orang percaya menjadi puas?" Pemirsa terkasih, jawaban yang luar biasa. Jika Anda senang dengan hadirnya dosa dalam hidup Anda harus memeriksa diri Anda dengan baik untuk melihat apakah Anda seorang yang beriman atau tidak. Ada yang berkata orang yang bersedih karena dosanya adalah orang yang suci. Dan seseorang yang menyombongkan dosanya adalah setan. Dia mengatakan dalam ayat 17, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turunnya dari Bapa segala terang padanya, tidak ada perbuatan atau bayangan karena pertukaran. Jadi, kita sangat butuh penjelasan dari bagian ini. Silakan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna memiliki sumber. Itu semua turun dari Bapa segala terang. Diturunkan berarti mengalir. Mengalir berarti secara melimpah dan terus menerus. Mata air yang melimpah dengan kebaikan dan anugerah yang sempurna. Tuhan digambarkan sebagai Bapa segala terang. Itulah sebabnya tidak ada perubahan atau bayangan berbalik Atau di bayangan dalam yang bergerak. Dia. Bulan punya sisi terang dan sisi gelap, dan kita adalah tubuh yang Benar. gelap. Saat matahari menyinari benda gelap, manapun itu menimbulkan bayangan. Dan bayangan ini bisa berubah. Setiap kali matahari bergerak, bayangannya berubah, menurun atau berubah arah ataupun ukurannya. Bayangan itu bisa berubah. Tetapi Tuhan tidak memiliki bayangan sama sekali. Tuhan itu terang dan di dalam Dia tidak ada kegelapan sama sekali. Dia benar-benar baik dan tidak pernah berubah.
Sementara setiap orang bisa berubah dan segala sesuatu di alam semesta ini dapat berubah. Apakah dia bermaksud mengadakan perbandingan antara sumber dari cobaan yang merugikan yang telah ia tunjukkan sebelumnya dengan mengatakan, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tentu Jadi semua saja yang telah Allah rusak. adalah terang di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi semua pemberian Tuhan itu adalah sempurna dan Tepat. baik. Dia juga berbicara di sini tentang berkat yang indah dan berkat yang sempurna. Maksudnya adalah cara Tuhan memberikan adalah cara yang paling baik Berkat dan itu sendiri. pemberiannya adalah indah. Seseorang mungkin ingin meminjam sesuatu dan saya memberinya hadiah yang indah ini, Dengan cara yang tetapi menyinggung. dengan rasa antipati atau dengan cara yang menyakiti perasaannya. Namun pemberian Tuhan bukan saja indah, tetapi ia juga memberikannya dengan kebaikan. Baik. Hari demi hari semua anugerah yang kita rasakan berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan yang merupakan kebaikan, rahmat, dan kemurahan yang mutlak. Dari siang hingga malam, sepanjang hari dan setiap hari Tuhan memuaskan kita dengan karunia yang penuh berkat dan kita tidak boleh melupakan segala manfaatnya. Dari sini Sempurna saya karena mengerti, Silakan. saya memahami bahwa semua pemberian dari Tuhan itu baik. Dan bahkan segala kebaikan hanya berasal dari Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya sumber pemberian yang baik. Ketika Abraham, dia berpikir dia mungkin mendapatkan kebaikan karena Sarah, dia menyadari bahwa dia dalam masalah. Selanjutnya kita harus sadar sepenuhnya bahwa kita tidak akan mendapat kebaikan apapun kecuali Apakah dari maksud tangan Anda hari Allah. ketika Abraham berkata pada Sarah untuk mengatakan bahwa dia Supaya adalah aku saudara diperlakukan perempuannya, dengan baik. supaya aku Tidak diperlakukan ada mereka kebaikan dengan apapun. baik karena engkau. Tapi tidak ada kebaikan. Jadi di ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna bukanlah sinonim. Untuk merangkum ayat 17, pemberian yang pertama menunjukkan cara memberi, cara yang dipakai Allah untuk memberi. Sedangkan berkat yang kedua adalah berkat itu sendiri dan hadiah yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan memberikan berkat dalam keadaan terhormat dari Bapa segala terang. Saudara Osama, setelah dia berbicara tentang pemberian yang baik dan pemberian yang sempurna, katanya di ayat 18, atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Dia tergerak berbicara tentang kata dan perannya dalam kelahiran kita. Bagaimana Anda melihatnya? sebenarnya saya sangat menyukai kata-kata ini. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Di sini kita melihat anugerah dan kebaikan Tuhan yang mutlak. Kita juga tidak pernah membaca bahwa kehendak Tuhan adalah untuk membinasakan manusia. Beberapa orang mengatakan bahwa selama kita dilahirkan kembali atas kehendaknya sendiri, itu akan terjadi jika dia menginginkannya terjadi. Jika tidak, maka tidak akan terjadi. Tapi tidak ada satu hal pun dalam kitab suci yang mengatakan bahwa dia tidak akan melakukannya. Harus binasa. Tidak ingin ada yang binasa. Dia berkata, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Tidak. Namun tetap saja, kelahiran kembali terjadi karena anugerah dan juga kebaikan Tuhan yang mutlak. Ketika firman kebenaran telah sampai kepada kita dengan cara apapun, dan rahmat dan kasih Allah telah menghampiri kita. Kita dilahirkan kembali melalui firman ini. Petrus berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kata-kata Tuhan kepada Nikodemus adalah kamu harus dilahirkan kembali. Dia menceritakan kepadanya tentang dilahirkan dari air dan roh. Dari situ saya mengerti bahwa dilahirkan kembali artinya dilahirkan oleh firman Tuhan. Benar, Dr. Moheb, saya tidak bisa meninggalkan pembicaraan kita tentang kelahiran kembali. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Tanpa tahu arti dilahirkan kembali, saya mendengar beberapa ungkapan, seperti jika Anda pergi ke suatu tempat tertentu, mengunjungi tempat tertentu, melakukan semua ritual yang diperlukan, atau membayar sumpah Anda akan kembali seolah menjadi baru saja dilahirkan. Masa lalu telah berlalu, Anda mulai mendapatkan awal yang baru. Seperti yang kita dengar, bagaimana manusia dapat dilahirkan kembali dari air dan roh? Dilahirkan kembali adalah proses internal ilahi yang dilakukan oleh Roh Kudus dengan menggunakan firman yang hidup. Seperti yang telah kita pahami, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Karena kamu telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup,
dan yang kekal. Sang Rasul telah mengatakannya dalam 1 Korintus pasal 4, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu dan oleh Injil yang kuberitakan padamu. Dengan dilahirkan kembali, seseorang memperoleh sifat baru. Itulah sifat Tuhan, dan kehidupan baru dimulai di dalam dia ketika dia sudah mati sebelum Roh Kudus menghidupkannya. Dia dilahirkan kembali dengan naluri baru, kerinduan yang baru, kecenderungan baru, keputusan baru, pilihan baru, jalan baru, dan hubungan baru yang lahir dalam dirinya. Semuanya menjadi baru dalam diri orang yang lahir dari Tuhan. Jadi dilahirkan dari air dan roh yang disebutkan dalam Yohanes 3 tidak berarti dilahirkan dari air baptisan. Sama sekali bukan, tidak ada hubungannya. Baptisan adalah penguburan, Baik. sementara dilahirkan adalah kebangkitan. Kehidupan. Baik. Dan di sini dia berkata bahwa kita dilahirkan oleh firman, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman Oleh firman kebenaran. Jadi air menunjukkan firman dan Roh Kudus menggunakan firman tersebut untuk melahirkan kita atau dilahirkan kembali. Ada analogi antara firman dan air, itu bukanlah hal yang baru. Dia sedang berbicara dengan seorang guru hukum yang memiliki banyak teks yang akan membuatnya memahami ungkapan ini. Oleh firman atau air yang ia maksud adalah Baik. firman Allah. Contohnya Ulangan 32 ayat 2, mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun. Laksana hujan rendah ke atas tunas muda dan laksana diurus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Ia mengibaratkan kata itu dengan banyaknya air yang mengalir. Yesaya 55 ayat 10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur. Inilah yang terjadi dengan air yang datang dari atas. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Yeskiel 36 ayat yang ke-25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, yang kuberikan kepadamu hati yang taat. Dia sedang bicara tentang kelahiran, yaitu oleh firman. Nikodemus seharusnya memahami hal itu. Dalam Perjanjian Baru mengatakan gagasan yang sama. Hal tersebut dianalogikan dengan air. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Kita tidak membangun ajaran pada satu ayat, tetapi banyak ayat. Ketika kita melihat satu ayat dari sudut pandang ayat ayat lain akan menjelaskannya kepada kita bahwa dilahirkan Firman kembali Tuhan. dari air berarti dilahirkan dari firman Tepat. Tuhan melalui Roh Kudus. Sangat penting untuk menghubungkan pekerjaan Tuhan yang dia lakukan dengan penciptaan, dengan pekerjaannya di dalam kita agar kita dapat memperoleh sifat dan kelahiran baru. Di sini Yakobus menghubungkannya ketika dia berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas dan diturunkan dari Bapa segala terang, pencipta terang. Jika kita kembali kepada kitab Kejadian pasal pertama, kita akan menemukan Kegelapan itu bahwa dulunya menyelimuti kegelapan muka bumi. dulunya menyelimuti muka bumi. Kemudian Allah berkata, Jadilah jadilah terang. terang. Hal yang sama terjadi pada hati saya yang kelam dan juga gelap. Allah berkata, jadilah terang. Inilah perkataan yang membuat saya lahir kembali. Paulus membuat hal yang sama ketika ia berkata, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam Yang gelap akan memerintahkan. terbit terang. Terang untuk bersinar dari kegelapan, ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari Kemuliaan pengetahuan tentang Allah. kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi ketika ada kegelapan pada awal penciptaan dan Allah berkata jadilah terang, dengan cara yang sama Tuhan menyinari hati kita dengan cahayanya sehingga kita memperoleh cahaya itu secara Maka natural. fokusnya di sini ada pada perkataan Allah. Ya, Ketika ia berkata dalam penciptaan yang pertama, jadilah terang, tepat. firman Tuhan membawa terang. Dan roh Tuhan. Dan roh Tuhan, Secara langsung sebelum itu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. jadi pada penciptaan pertama, Roh roh dan Allah firman, dan firman Allah tepat bersatu. Dan pada kelahiran yang kedua, Cerita roh yang Allah sedang sama. menggunakan firman Tepat. melakukan operasi kelahiran kedua. Tepat. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Apa yang dimaksud dengan buah sulung di sini? Benar. Untuk melanjutkan, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Dengan mengatakan kita dalam bentuk jamak, yang dimaksudnya adalah mereka yang percaya pada pekerjaan Kristus di kayu salib sekarang. Kita menjadi anak sulung di antara makhluknya. Apa artinya? Artinya ketika Tuhan menciptakan ciptaan, pertama, dia memberi Adam pengawasan dan kekuasaan atas ciptaan ini. Dan penciptaan menjadi sia-sia, kita memahaminya dari Roma 8, bukan dengan sukarela melainkan karena dia yang menundukkannya. Ketika ciptaan mengalami kesia-siaan, tujuan dan dispensasi Tuhan adalah untuk menyerahkan ciptaan ini ke dalam kebebasan mulia anak-anak Allah.
Kita akan melihatnya sebagai penggenapan dari apa yang dikatakan oleh Dia yang duduk di atas tahta itu. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Apakah ini berarti kita akan menunggu kedatangan Tuhan untuk memerintah agar segala sesuatunya menjadi baru? Tidak. Dia melakukan pekerjaannya di dalam kita, supaya kita sekarang menjadi yang sulung di antara ciptaannya. Jadi segala sesuatu akan menjadi baru, surga baru dan bumi baru, sedangkan kita sekarang adalah buah sulung ciptaan baru ini. Penting untuk dipahami bahwa dikatakan tentang Tuhan bahwa Dia adalah anak sulung, baik yang sulung dari segala ciptaan, atau yang sulung dari antara orang mati. Jadi, Dialah yang sulung dari ciptaan pertama, dan Dialah yang sulung dari ciptaan yang baru. Dikatakan tentang kita sebagai buah sulung dari ciptaannya. Tentu ketika kita berbicara tentang Kristus sebagai yang sulung, hal itu tidak disusun secara kronologis seperti yang pertama dari rangkaian panjang setelah Dia. Tetapi dialah yang menduduki sulung dalam posisi kedudukan dan pangkat pangkatnya. yang pertama. Dialah yang menduduki posisi dan pangkat pertama. Ya, Tapi juga seperti yang Anda katakan, Saudara Osama, bahwa melalui dispensasi Tuhan memiliki banyak orang yang percaya kepadanya. Namun tetap saja gereja dan orang percaya yang dibicarakan Yakobus di sini adalah buah Ya. sulung dari ciptaannya karena kelahiran kedua akan terjadi pada umat di masa depan tepat. ketika mereka dilahirkan kembali berdasarkan perjanjian baru yang akan Dia buat dengan mereka, dengan kaum Israel dan Yehuda. Itu sebabnya sebagai suatu gereja kita telah mendahului kumpulan orang banyak ini di masa depan. Sekarang kita adalah buah sulung dan ciptaannya. Dan Dia Makhluknya. akan melakukan kelahiran kedua di masa depan melalui Roh Kudus, tetapi kepada bangsa yang akan kembali kepadanya di masa depan. Saya ingin mendengar komentar Anda pada ayat 19 untuk mengakhiri episode ini. Dia berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Saya tahu ayat ini hubungannya dengan bagian berikutnya. Namun jika kita mau merenungkan dan menghubungkannya dengan pembicaraan tentang firman Tuhan, sebagaimana firman Tuhan menuntut kita Untuk mendengar. bagaimana Tepat. seharusnya kita mendengarkan firman dan bagaimana kita harusnya menyikapi. Kata yang kita bawa sejak lahir dan menghidupkan kita ini mirip seperti bayi yang baru lahir. Seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kau bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kita dilahirkan oleh firman, kita dipupuk oleh firman, dan tumbuh dengan firman. Dan kita tidak bisa mengabaikan firman ini. Merupakan hal yang baik untuk mendengar firman sebagai perkataan Allah yang hidup. Tuhan memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Dan kita harus menyikapinya dengan penuh rasa hormat, bermartabat dan takut, serta rasa hormat. Aku harus memberitahunya, bicaralah ya Tuhan karena hamba mau mendengar. Tolong ajari aku cara mendengarmu. Masalah yang kita perhatikan saat ini adalah bahwa kebanyakan orang tidak mau mendengar, mereka tidak menghadiri pertemuan, mereka tidak bergairah untuk mendengarkan. Dan jika mereka hadir, mereka terus-menerus terganggu dan tidak fokus mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak menerima pesan dari Tuhan sebagai pesan pribadi untuk diri mereka sendiri. Itulah yang ingin kita fokuskan untuk menjadi pendengar dan murid yang baik dan meletakkan firman di dalam hati kita agar kita tidak berdosa terhadapnya. Pada saat darurat, terutama dalam peperangan, ketika ada pernyataan oleh presiden, orang-orang mendengarkan dengan penuh semangat. Ada Benar. deklarasi yang akan diumumkan. Semua orang akan berlari dan bergegas untuk mendengarkan, dan mereka ingin semua orang tetap diam. Ada pernyataan ilahi dalam firman Tuhan tentang keadaan darurat yang kita jalani sekarang sebelum gereja meninggalkan bumi. Kita ingin memberitahu pemirsa sekarang tentang pernyataan Tuhan agar kita segera berlari mendengarnya dan berhenti berbicara agar tidak tersesat di tengah orang banyak. Mohon bagikan pernyataan ini pada kami. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia. Oleh seorang telah tentukannya, sudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Baik, silakan Saudara Osama. Perlu kita perhatikan bahwa secara umum prinsip khusus tidak menghilangkan prinsip umum. Di sini dia berbicara tentang cepat mendengar firman Tuhan, lambat untuk mengucapkannya, dan menjadi lambat. Untuk marah, terkadang murka dihasilkan dalam pikiran manusia terhadap firman Tuhan ketika saya membaca. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kata-kata ini mungkin menimbulkan dalam diri saya semacam kemarahan. Tapi prinsip umumnya
adalah bahwa dalam semua kasus, kita hendaknya cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat dalam membangkitkan amarah. Dia tidak memerintahkan kita untuk menjadi tidak marah sama sekali. Saya harus mengendalikan amarah selama saya mempunyai dua sifat. Sifat yang lama yang membuat kita terjerumus dalam dosa, atau sifat yang baru atas kehendaknya sendiri yang telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Saya harus memeriksa perkataan dan juga emosi saya untuk melihat apakah itu semua berasal dari sifat lama atau dari sifat yang baru. Dengan melakukan ini, saya akan lambat berbicara dan disiplin dalam apa yang saya katakan, dan juga lambat untuk marah, mengendalikan emosi dari saya. Benar. Dalam ilmu komputer, ada yang dinamakan dengan input dan output. Itu sebabnya dia berbicara di sini tentang pendengaran. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik sebagai input, outputnya akan luar biasa dan sempurna. Outputnya mungkin berupa kata-kata. Jadi ketika kita mendengar dengan baik, maka perkataan yang diucapkan akan selaras dengan perkataan yang didengar. Juga kunci utama mengendalikan kelemahan manusia, murka, dan kemauan diri adalah cara untuk mendengarkan dengan baik. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, Lambat. dan Benar juga sekali. lambat untuk marah. Baik, terima kasih. Kita telah di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Di ayat 16 ada ajakan Rasul Yakobus kepada umat beriman agar tidak tersesat. Bagaimana caranya agar umat terkasih bisa selamat dari kesesatan? Di tengah cobaan dan penderitaan yang dialami orang-orang beriman, hendaknya mereka yakin akan kebaikan, kasih, dan hikmat Allah. Dan bahwa Allah ada di pihak mereka. Dan di tengah pencobaan, dialah satu-satunya perlindungan, pembebas, dan penyelamat. Bagaimana menurut Anda? Luar biasa. Sempurna. Saya punya pertanyaan tentang peran dari kata atas kehendaknya sendiri. Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Apa arti kalimat tersebut? Dilahirkan kembali atau kelahiran baru adalah karya Roh Kudus melalui kebenaran firman, memberi kita sifat ilahi yang baru. Baik, bagus. Bagaimana? Luar Sempurna. biasa. Terima kasih semua. Terima kasih para hamba Tuhan. Tuhan Terima memberkati. Pemirsa terkasih, Yakobus 1 ayat 18 berkata, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Allah melakukan kelahiran kedua dalam diri manusia karena kelahiran pertama telah rusak. Dia melakukan apa yang disebut kelahiran dari atas karena itu tidak berasal dari bumi atau melalui metode manusia. Sumbernya adalah Allah. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda sampai sekarang kehilangan keuntungan luar biasa yang Tuhan berikan pada manusia? Anda bisa katakan pada saya bahwa Anda pergi ke gereja, memberi persembahan pada Tuhan. Jawaban saya adalah saya tidak bertanya apakah Anda beribadah atau tidak, atau berkunjung atau tidak. Anda pergi ke gereja untuk menghadiri pertemuan atau tidak. Namun pertanyaannya apakah Anda sudah dilahirkan kembali atau belum? Terimalah Kristus dan terimalah pekerjaan Kristus di kayu salib, terimalah pekerjaannya di hati Anda. Dan Anda akan mendapatkan sifat dari Tuhan yang selaras dengan Tuhan. Melalui dilahirkan kembali dan hidup yang baru, Roh Kudus akan diam dalam diri Anda dan Anda akan menjadi salah satu anak-anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.